Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan segala kemudahan bagi kita di dalam melaksanakan segala kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat berserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dan mengeluarkan umat manusia dengan izin Allah tabaraka wa taala minaz zulumati ilan nur, dari berbagai bentuk kegelapan menuju cahaya Islam, menuju cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang terang benderang bagaikan matahari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lama anak-anak kita menempuh pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. 3 tahun telah mereka lewati. Berbagai macam ilmu telah diajarkan kepada anak-anak kita selama ini, baik itu pengetahuan agama, baik itu pengetahuan umum, telah kita usahakan untuk dipahami oleh anak-anak kita semua. Tujuan kita semua menyekolahkan anak-anak kita di sini adalah agar mereka menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat dan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa cinta dan komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua wali murid yang telah berkorban, baik itu moral, baik itu material, untuk kebaikan para santri dan santriwati kita di dalam kehidupan mereka. Kemudian saya secara khusus berpesan kepada para santri MTS An-Najah. Ada beberapa pesan yang saya rasa sangat penting untuk saya sampaikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjaga at-taqwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan kita untuk senantiasa mengerjakan setiap yang Allah perintahkan, dan kesediaan kita, kerelaan hati kita untuk senantiasa mau meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita ini kita akan selalu mendapatkan atau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjauhi setiap larangannya. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kebaikan bagi kita di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala pasti membawa bahaya, mudarat dan kerugian bagi kita. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan terdapat berbagai faedah, manfaat dan keuntungan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan tidaklah Allah melarang kita melakukan sesuatu melainkan terdapat berbagai macam mudarat, kerugian dan bahaya dalam larangan Allah tersebut. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitabnya, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab yang hidup sebelum kalian dan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan kita di dalam kehidupan ini adalah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Kemudian saya pesankan kepada para santri dan santriwati agar senantiasa menjaga salat 5 waktu. Hafizu ala as-salati was salatil wusta.
jagalah salat kalian dan jagalah salat wusta. Sebagian ulama mengatakan itu adalah salat asar, dan ada penafsiran-penafsiran lain di kalangan ulama tentang makna as-salatul wusta. Yang jelas, salat 5 waktu merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Baik atau tidak baiknya kita dalam kehidupan kita ini ditentukan oleh apakah kita komitmen berusaha untuk melaksanakan salat 5 waktu dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, susah atau senang, dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kemudahan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan kemudahan, jagalah salat 5 waktu ini. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita abaikan karena alasan apapun. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian saya pesankan kepada para santri sekalian agar senantiasa menjaga akhlakul karimah, agar senantiasa menjaga akhlak-akhlak yang baik di dalam kehidupan ini. Kita adalah orang-orang yang belajar di pesantren, yang selalu menanamkan akhlak-akhlak yang baik kepada para santrinya. Hendaklah kita semua berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik, kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua, kepada saudara dan saudari kita di rumah, kepada karib dan kerabat kita, kepada teman-teman, kepada masyarakat, dan kepada seluruh yang hidup di alam semesta ini. Hendaklah kita semua menjaga akhlak yang mulia sebagai ciri khas seorang muslim di dalam kehidupan ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merusak nilai pesantren karena akhlak kita yang buruk. Hendaklah kita senantiasa mempertahankan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Jadilah kita sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang senantiasa menjaga amanah, sebagai seseorang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi kehidupan, sebagai seseorang yang senantiasa zuhud di dalam kehidupan ini. Kemudian saya pesankan kepada para santri sekalian, setelah kalian selesai menempuh pendidikan di MTS An-Najah ini, bukan berarti perjuangan kalian untuk mencari ilmu agama sudah selesai. Jangan sampai beranggapan bahwa ilmu agama saya cukup sampai MTS saja. Sudah cukup, saya sudah mengetahui yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, dan seterusnya. Masih panjang perjalanan kita di dalam menuntut ilmu ini. Ingatlah bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma'al mahbarati ilal makbarah. Beliau mengatakan, saya akan tetap belajar agama sampai saya masuk ke liang lahat. Sepanjang kehidupan kita, teruslah menggali ilmu agama, teruslah hadiri pengajian-pengajian, teruslah tuntut ilmu agama ini kepada orang-orang yang memilikinya. Jangan cukupkan pengetahuan kita dengan apa yang telah kita tuntut selama ini di sekolah. Kemudian amalkanlah setiap ilmu yang kita ketahui. Sungguh betapa banyak ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di sekolah ini, dan setiap ilmu itu menuntut pengamalan dari kita semua. Al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu menghendaki pengamalan. Jika seseorang mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi berkah bagi dirinya. Tetapi tatkala ilmu itu tidak diamalkan di dalam kehidupannya, maka ilmu itu akan hilang, akan sirna dari diri seseorang. Kemudian setelah kita bergaul selama 3 tahun di sekolah ini, telah terbentuk ukhuwah imaniyah Islamiyah di antara kita semua. Marilah kita menjaga ukhuwah ini. Jangan sampai setelah kita keluar dari sekolah ini, memasuki sekolah lain, kita lupakan guru-guru kita ataupun teman-teman kita yang telah menjadi teman kita dalam waktu yang cukup lama. Kemudian saya pesankan yang terakhir, agar senantiasa para santri dan santriwati menjaga pergaulan di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya manusia rusak di antaranya adalah karena teman-temannya. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itulah yang akan menarik seseorang. Teman yang baik akan menarik temannya ke dalam kebaikan, dan teman yang buruk akan membawa temannya ke dalam keburukan. Orang Arab mengatakan jaruka jaruka. Tetanggamu atau teman dekatmu, dialah yang akan menarikmu. Tetangga yang baik akan membawa temannya ke dalam kebaikan. Tetangga yang buruk akan membawa temannya ke dalam keburukan. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang bertakwa, dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, al mar'u ala dini khalili
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada temannya, maka hendaklah seseorang memperhatikan temannya. Banyak di antara anak-anak yang menjadi anak-anak yang rusak moralnya, bahkan hancur kehidupannya, adalah karena pengaruh temannya. Maka berhati-hatilah setelah kita keluar dari sini. Banyak teman-teman yang buruk, yang akhlaknya adalah akhlak yang buruk, yang akan membawa kita ke dalam kehancuran di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Carilah teman yang saleh, yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingatkan kita agar senantiasa solat 5 waktu, menuntut ilmu, berakhlak dan akhlak yang mulia, yang mengingatkan kita tatkala kita semua terjatuh ke dalam kesalahan. Demikianlah sambutan singkat dari saya selaku Kepala MTS An-Najah Srengseng Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, rahmah dan perhatiannya kepada kita dalam kehidupan ini. Terakhir saya sampaikan kepada para orang tua sekalian, di dalam mendidik para santri dan santriwati, mungkin saja kita semua melakukan kesalahan selaku manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya melakukan kesalahan dan kekeliruan. Orang Indonesia mengatakan, atau orang kita mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Di dalam proses pendidikan mungkin saja kita melakukan berbagai macam kesalahan. Maka kami selaku Dewan Guru memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada para wali santri dan santriwati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan memudahkan kita semua di dalam kehidupan ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.